Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nu'alah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Pernahkah kita datang ke suatu tempat, melihat taman atau hamparan luas yang di sana ada air mancur, air yang memancur ke atas. Kalau air terjun kan air terjun yang terjun ke bawah, air mancur kan dia ke atas. Biasanya keberadaan air mancur ini identik dengan rumah orang kaya, gitu ya, tempatnya orang berpengaruh atau pejabat misalkan, atau istana, atau tempat-tempat yang memiliki nilai tinggi dari kacamata sosial, misal rumah orang kaya, gitu ya. Kemudian taman-taman kota yang indah megah, istana-istana, gitu ya. Tapi dahulu di peradaban Islam, khususnya di dataran Spanyol, di daerah Andalus atau daerah Maroko, Fez, dikit-dikit yang hampir ke arah sana ya, Afrika yang hampir mepet dengan benua biru. Air mancur itu tidak hanya berada di rumah-rumah orang kaya saja. Air mancur itu ada di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, baik yang kaya maupun yang miskin atau yang biasa-biasa saja. Nah, air mancur ini adalah salah satu penemuan kaum muslimin, di mana kita tahu Islam ini sangat mencintai keindahan, ya. Bahkan Nabi dalam sabdanya mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Sehingga peradaban kita tuh bukan peradaban yang stuck dengan fokus hanya ibadah saja, hanya kepada Allah saja. Dan kenapa manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi bukan malaikat? Karena manusia memiliki akal yang dengannya dia mampu bekerja, dia banyak mendapatkan inspirasi dan mampu berkreasi. Di antaranya air mancur. Yang ini adalah salah satu penemuan kaum muslimin. Air mancur yang ada ini, sebagaimana yang mungkin maklum sering kita lihat, gitu ya. Air itu dari bawah kemudian memancar ke atas, kemudian memberikan nilai estetik atau keindahan tersendiri, gitu ya. Nah, saya akan mengutip salah satu kalimat dari orang barat, yaitu Will Durant. Dia mengatakan, nih saya katakan nih, tadi saya bilang bahwa air mancur di peradaban kita, air mancur nggak melulu tentang rumah orang kaya, istana dan lain sebagainya. Will Durant mengatakan kondisi rumah-rumah mereka saat itu sebagaimana rumah orang kaya sekarang. Merupakan bangunan-bangunan yang panjang dan besar bentuknya, dindingnya terbuat dari bata-bata yang dilekatkan dengan tanah, atapnya campuran antara tanah, batang tumbuhan, dahan pohon, pelepah kurma, dan jerami yang indah. Ya, terkadang memiliki sejumlah tiang kayu dan tempat santai yang beratap yang terletak di antara halaman kamar-kamar.
Adapun rumah-rumah kalangan atas memiliki halaman dalam yang terbuka yang ditanami dengan pohon-pohon indah sehingga membentuk taman di dalam rumah. Jadi kaum muslimin punya rumah gede, kaum muslimin punya air mancur di dalam, itu hal yang biasa. Contohnya juga yang lain di Belgrade. Di Belgrade ini ketika di masa kekhilafahan Utsmaniyah, Ottoman, terdapat lebih dari 600 air mancur umum. Bukan air mancur umum gitu, di jalan-jalan gitu ya. Jadi kaum muslimin itu peduli dengan lingkungannya. Peduli dengan keindahan, keestetikan keindahan lingkungan tempat di mana dia berada gitu ya. Bahkan semenjak waktu itu Dr. Ragib Surjani pernah mengatakan kira-kira 10 tahun lalu atau kurang atau lebih, belakangan itu waktu itu pemerintah Maroko mendata ulang jumlah air mancur yang peninggalan zaman dulu yang sudah tidak aktif di Fes, di kota Fes. Itu didata dan banyak sekali jumlahnya. Ya. Kemudian apa kebermanfaatannya air mancur selain keindahan coba? Nah, dalam peradaban kita air mancur juga berfungsi untuk pengairan taman-taman atau tumbuhan sekitarnya, atau bisa juga ada yang langsung bisa diminum oleh manusia, oleh hewan yang ada di sekitar situ. Jadi air mancur itu bisa langsung diminum gitu. Airnya diminum oleh hewan atau diminum oleh manusia. Tadi selain keindahan, dia berfungsi sebagai tempat untuk menyiram tanaman sekitarnya, taman-taman sekitarnya, dan dijadikan sumber minum oleh manusia dan hewan. Baik, jadi bukan hanya berbicara, Islam ini berbicara tentang air mancur, indah, megah, enggak gitu. Tapi ada sisi humanismenya juga, ya, sisi humanisnya yang ditaruh yang ada di sebuah air mancur dalam peradaban kita. Sebagai contoh, ya, air mancur juga berfungsi lain. Di Istana Al-Hamra, ya, di Istana Al-Hamra nanti teman-teman bisa googling sendiri atau bisa cari sendiri. Di Istana Al-Hamra itu terdapat air mancur singa yang fungsinya bukan hanya keindahan, tapi fungsinya adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Yang waktu itu mungkin kaum muslimin merancangnya dengan semikian canggihnya itu, tiba-tiba ketika kaum muslimin kalah takluk di Andalus dan Al-Hamra direbut oleh tentara salib itu, mereka otak-atik gitu. Jadi air mancur singa itu diotak-atik. Tiba-tiba rusak dan mereka nggak bisa benerin. Itu hebatnya kaum muslimin gitu. Ya, air mancur itu fungsinya bukan hanya bermegah-megahan, keindahan, tapi tadi bahkan untuk membantu dalam urusan agamanya. Jadi itu semua dipakai oleh kaum muslimin yang Allah berikan kepada mereka, dipakai oleh kaum muslimin untuk dan mereka menopang, membantu, memudahkan ia menjadi hambanya yang seutuhnya, hamba Allah yang seutuhnya. Yang fungsinya sebagai jam, kemudian pusat jaringan air tadi ya, air mancur yang singa yang ada di Al-Hamra itu fungsinya sebagai jam, kemudian pusat jaringan air dan pemandangan yang indah. Masya Allah. Baik, demikianlah air mancur menjadi bagian yang indah dari taman-taman kaum muslimin. Menjadi salah satu penemuan yang sekaligus membantu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dengan melihat keindahan-keindahan, dan juga sebagai bentuk kesyukuran kita tentang nikmat akal yang Allah berikan, yang dari akal tersebut kita mampu memberikan atau mengeluarkan kreativitas yang kreativitas itu tidak cukup untuk memanjakan mata kita, tapi bahkan membantu dalam ketaatan kita kepada Allah. Itu poinnya. Air mancur yang ditemukan kaum muslimin bukan hanya sekedar untuk bermegah-megahan, tapi bahkan membantu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kira-kira itu kaum muslimin. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تصلح TV